penyelesaian sengketa. Untuk itu kami akan menyimulasikan praktek mediasi. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Teman-teman dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Simarika Syahira, saya selaku mediator. Selanjutnya saya sebagai pihak pertama Firlianti Ibrahim. Dan saya sebagai pihak kedua Azizah Azmi. Baik, itulah perkenalan diri dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Firlianti Ibrahim dan juga Ibu Azizah Azmi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Simarika Syahira, saya selaku mediator yang akan memandu mediasi kita sampai perkara ini selesai. Baiklah, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari Ibu Firly, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Firlianti Ibrahim. Saya selaku pihak pertama dalam perkara ini. Perkenalkan, saya Azizah Azmi selaku pihak kedua dari perkara ini. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi agar mediasi kita dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Tata tertib yang pertama yaitu sesuai pasal 1, mediasi adalah forum pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah yang menawarkan solusi damai. Pasal 2, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan kesepakatan para pihak. Pasal 3, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh badan arbitrase dan atau yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan mediator oleh para pihak. Kemudian ada ketentuan-ketentuan dalam forum mediasi kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya selaku mediator harus bersikap normal dan tidak berpihak terhadap pihak manapun. Yang kedua, para pihak wajib melengkapi segala administrasi yang ditentukan sebelum mediasi. Yang ketiga, para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai sesama para pihak. Yang keempat, para pihak dibantu oleh mediator sebagai fasilitator damai dan menghargai mediator sebagai penengah yang bertugas membangun suasana komunikasi dalam forum mediasi. Yang kelima, para pihak dalam melakukan mediasi harus menaati tata tertib yang telah dibuat oleh mediator. Yang keenam, para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang berkembang dan disepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, jika dalam forum mediasi berujung pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta damai dan didaftarkan ke Badan Arbitrase Nasional. Yang kedelapan, segala ketentuan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi juga secara bersama. Baiklah, itu dia tata tertib yang harus ditaati. Dari tata tertib yang telah dibacakan, apakah ada sanggahan dari Ibu Firly ataupun Ibu Azizah? Cukup. Baik. Karena tidak ada sanggahan dan tambahan, maka saya anggap Ibu Firly dan Ibu Azizah telah memahami tata tertib dan bersedia mentaati tata tertib sepanjang jalannya mediasi. Dalam mediasi pada siang ini kita akan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Apakah Ibu Azizah keberatan apabila kita mendengarkan keterangan dari Ibu Firly terlebih dahulu? Tidak, saya tidak merasa keberatan. Baik. Pada Ibu Firly dipersilahkan untuk menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi Bu Azizah ini awalnya meminjamkan uang kepada saya sebesar 180 juta rupiah. Nah, 1 bulan kemudian Ibu Azizah kembali meminjamkan uang kepada saya sebesar 35 juta rupiah untuk membeli rumah yang ada di depan rumahnya. Karena saya mengenal Ibu Azizah dengan baik, maka saya meminjamkan uang tersebut kepada dengan keadaan pinjaman pertama masih belum dibayar.
biarkan Ibu Firly memberikan keterangannya sampai selesai terlebih dahulu. Nah, apabila waktunya Ibu menyanggah, silahkan disanggah dengan disanggah keterangan Ibu Firly. Baiklah Ibu Firly, silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Kami membuat kesepakatan, namun setelah jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan bersama, Ibu Azizah sulit untuk dihubungi. Saya kemudian meminta tolong kepada Bapak Kepala Desa, namun langkah tersebut tidak berjalan dengan baik. Saya menunggu lama sekali sembari mencoba menghubungi beliau, namun sampai saat ini beliau masih belum membayar hutang tersebut. Kira-kira kapan Ibu Azizah meminjam uang tersebut? Apakah Ibu masih ingat? Untuk peminjaman pertama itu tanggal 22 September 2021 dan untuk pinjaman kedua itu 11 Oktober 2021. Belum ada dikembalikan sama sekali? Sama sekali belum ada kembalikan. Berarti ini jika dijumlahkan sekitar 215 juta rupiah, betul? Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu Firly atas keterangannya. Selanjutnya Ibu Azizah, silahkan sampaikan keterangan dan keberatannya atas keterangan Ibu Firly. Saya sedikit keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Firly, karena saya hanya merasa meminjam kepada Ibu Firly sebanyak 180 juta, bukan 215 juta, gitu. Saya punya buktinya. Sebentar Ibu Firly, kita akan memeriksa bukti yang ada pada Ibu Firly. Namun sebelum itu Ibu Azizah, apakah keterangan Ibu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Bisa. Baik. Ibu Firly, boleh saya lihat bukti-buktinya? Baik, ini saya akan menyerahkan bukti sebagaimana yang saya sampaikan tadi berikut. Sebentar, saya periksa. Ini merupakan bukti kwitansi peminjaman yang diajukan oleh Ibu Azizah, betul? Iya, betul. Dan ada beberapa screenshot percakapan yang menunjukkan keterkaitan mengenai pinjam-meminjam. Ibu Firly sudah memberikan buktinya. Dari Ibu Azizah, apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai bukti-bukti yang dilampirkan? Baik. Saya mengakui bahwa saya telah meminjam uang dari Ibu Firly sebanyak 200 juta. Akan tetapi jika Bu Firly ingin meminta uang itu kembali pada saat ini, sejujurnya saya belum bisa, karena saya sendiri sudah mengalami kesulitan ekonomi. Istri saya akhir-akhir ini sedang tidak bekerja dengan baik, jadi saya belum bisa melunasinya pada saat ini. Kenapa Ibu tidak mengakui pada awalnya dan menghindar dari kewajiban Ibu, yang mana seharusnya membayarkan uang yang telah Ibu pinjam dari saya? Baik Ibu Firly, saya mengakui. Saya juga memohon maaf kepada Ibu Firly mengapa saya tidak segera melunasi utang tersebut. Saya sendiri itu bukan menghindar Bu, tapi saya butuh waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ekonomi saya sedang sulit pada saat ini, sehingga saya memohon kepada Ibu untuk memberikan saya waktu untuk melunasinya. Oke, berapa banyak waktu lagi yang dibutuhkan untuk melunasi uang yang Ibu pinjam kepada saya? Saya bisa membawa masalah ini ke jalur hukum loh, Bu. Mohon tenang, Ibu Firly maupun Ibu Azizah. Baiklah, setelah saya mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya awan prestasi dan kesalahpahaman. Saya akan bertanya kepada masing-masing pihak, apakah Ibu Firly ingin menyelesaikan masalah ini melalui mediasi saja atau memilih untuk membawa masalah ini ke pengadilan? Baik Ibu, saya pribadi ingin menyelesaikan masalah ini hanya dengan melalui mediasi saja. Namun apabila pihak Ibu Azizah masih berkelit, maka saya terpaksa akan menempuh jalur pengadilan. Bagaimana dengan Ibu Azizah? Karena Bu Firly sudah memutuskan begitu, saya mengikuti apa yang dipilih oleh Bu Firly saja. Karena kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara hanya sampai mediasi, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Firly perihal kesepakatan baru yang akan menjadi penyelesaian masalah ini. Baik, untuk yang pertama dari saya, pihak dari Ibu Azizah mengakui adanya hutang piutang sebesar 215 juta rupiah. Kemudian sepakat untuk membayar dengan jatuh tempo pada 4 Januari.
Ibu Aziza harus bersedia membayar bunga keterlambatan sebesar 1% per bulan terhitung dari jatuh tempo waktu pembayaran. Kemudian bersedia membayar kerugian imaterial yang diakibatkan dari tindakan ketidakkonsistennya dalam perjanjian. Karena saya merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan saya. Nah, itu perkiraan sebesar Rp73.100.000. Apabila hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka secara terpaksa saya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Sejujurnya saya sedikit keberatan dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Firly terkait dengan bunga 1%, karena seperti yang telah saya bilang sebelumnya, saya mengalami kesulitan ekonomi. Jadi izinkan saya untuk memberikan penawaran perdamaian. Jadi saya akan menawarkan beberapa perdamaian. Apakah diperbolehkan? Silakan untuk Ibu Azizah apabila ada penawaran terhadap permintaan Ibu Firly. Yang pertama tentunya saya beretikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya memohon kepada Ibu Firly untuk yang pertama memberikan keringanan terhadap beberapa hal kepada saya. Yang pertama, mengingat kondisi finansial saya sedang tidak stabil, saya meminta agar pembayaran utang saya bisa dilakukan dengan cara dicicil sedikit demi sedikit. Kemudian jika berkenan, saya tentunya akan mengganti kerugian imaterial yang telah disebutkan. Namun jika boleh, saya meminta untuk dipotong sekitar 50%, karena sejujurnya 73 juta cukup berat bagi saya. Begitu. Saya juga menyetujui usulan-usulan yang telah disebutkan oleh Ibu Firly mengenai permasalahan jika nantinya saya tidak konsisten lagi, saya siap dibawa ke jalur hukum. Baik, karena dari masing-masing pihak sudah memberikan keterangan dan penawarannya, saya akan kembali menanyakan kepada masing-masing pihak. Ibu Firly, apakah ada hal yang tidak Ibu setujui dari penawaran yang telah ditawarkan oleh Ibu Azizah? Saya akan memberikan kelonggaran. Saya memberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 25 Januari tenggang waktunya, yang awalnya 4 Januari, saya kasih waktu 25 Januari. Dan mengabulkan penawaran Ibu Azizah dengan catatan harus dicicil dan dibayar setiap bulan secara tunai. Saya sepakat untuk tidak membawa permasalahan ini ke pengadilan dengan catatan yang sudah disebutkan tadi. Tapi apabila lalai lagi, saya akan membawa ini ke jalur pengadilan. Baik, Ibu Azizah, apakah ada tanggapan? Saya ingin menanggapi. Saya setuju dengan apa yang telah disebutkan Ibu Firly. Seperti yang telah disebutkan, saya akan membayarnya secara tunai dengan jelas dan bulan. Saya akan menyerahkan akta perdamaian untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa perkara ini telah selesai secara mediasi. Terima kasih Ibu Firly dan Ibu Azizah. Alhamdulillah proses mediasi ini berjalan dengan lancar dan menemukan kata sepakat untuk tidak melanjutkan ke pengadilan. Selanjutnya silahkan bagi Ibu Azizah dan Ibu Firly dan Ibu Azizah untuk berjabat tangan. Baik, demikianlah mediasi kita pada siang hari ini. Saya selaku mediator memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum